في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom, Mbak. Shalom. Kita masih akan bicara mengenai tema kasus intoleran yang masih berseliweran di beranda media sosial kita di Indonesia. Kalau yang lalu Cidahu, kemudian Padang, ini sudah juga merembet ke Jawa Timur nih, Mbak. Khususnya di Kota Kediri. Di sana kita melihat dan mendengar melalui medsos ada kasus pembatalan pembangunan gereja, khususnya gereja Kristen Jawi Wetan. Padahal perizinan dan segala sesuatunya itu semua sudah ada. Mungkin Baba bisa memberikan gambaran tentang Kota Kediri itu seperti apa sebetulnya, Pak? Ya, dalam bulan proklamasi ini saya ingin mengawali bincang kita dengan mengucap pakai salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Apakah benar-benar bangsa ini sudah merdeka? Ya, pertanyaan. Sementara kasus intoleransi yang sebetulnya itu bernuansa sara sebetulnya. Kalau itu dianggap tidak bernuansa sara, saya kira justru anggapan itu berlebihan. Menurunkan simbol agama, misalnya salib pada kasus Cidahu, itu jelas bermotif agama. Merasa resah karena ibadah orang lain, itu jelas kasus yang bernuansa sara. Jadi artinya saya terus mengikuti dari kasus Cidahu, kemudian Padang, kemudian masih terjadi lagi di Kota Kediri. Yang kemarin, ya minggu lalu kalau tidak salah ya, kita tunggu-tunggu statement dari Pak Menteri Agama kita. Akhirnya beliau juga memberikan pernyataan yang intinya bahwa kasus Padang itu hanya persoalan salah paham. Ini sungguh sangat disesalkan ya. Kasus Padang, kasus Cidahu, kasus Kediri sekarang ini. Ini bukan sekedar salah paham, ini jelas paham salah. Jadi paham salah itu harus dikoreksi, harus ada keberanian apalagi dari kalangan elit politik. Nah, ketika mendengar mengenai Kediri ini, saya terus terang aja terkejut. Kediri itu kalau kita lihat di Jawa Timur ini ya, ada masyarakat Jawa Timur yang diklasifikasikan sebagai kota-kota Mataraman. Kota-kota Mataraman itu misalnya Kediri, Blitar, Mojokerto, Nganjuk ya. Kenapa disebut Mataraman, Madiun, Ponorogo? Karena tempat ini dulu menjadi wilayah kerajaan Mataram. Artinya baik itu wilayah Keraton Kasunanan Solo ya, Surakarta Hadiningrat, maupun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dulu Kediri itu termasuk wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sementara Srengat, Blitar itu masuk dalam Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dua-duanya itu adalah wilayah keraton. Jadi ini saya bandingkan wilayah-wilayah Mataraman ini dengan wilayah-wilayah yang disebut budaya arek. Budaya arek itu wilayah misalnya Malang, Surabaya, Jombang itu budaya arek. Dan budaya arek itu relatif lebih lebih egaliter ya, tapi tidak seegaliter orang Batak tentu saja. Dan kebanyakan mereka budaya santri. Dan santri ini tentu merujuk kepada Nahdlatul Ulama yang pusatnya di Jombang. Jadi ini ada wilayah Mataraman,
satunya adalah wilayah Arek atau disebut sebagai wilayah santri lah. Lalu masih ada satu lagi, pesisir-pesisir Jawa Timur, khususnya bagian utara, disebut sebagai daerah Padalungan. Karena itu budaya Jawa Madura. Jadi Jawa Timur itu sebetulnya menarik ya. Ketiga-tiganya menawarkan sebuah budaya toleransi yang sangat harmonis. Tentu masing-masing dengan polanya. Kalau boleh saya sampaikan, Kediri, Blitar, Nganjuk, ya, Madiun, itu termasuk budaya Mataraman. Budaya ini memakai kira-kira pola toleransi itu pro-eksisten. Ini saya meminjam istilahnya Profesor Wismo Adiwahono almarhum, sahabatnya Gus Dur. Jadi pro-eksisten itu gini, kita memang berbeda, namun budaya yang berbeda itu bukan sekedar saling ada, tanpa saling mengganggu, tapi saling memberi. Makanya dalam budaya masyarakat Mataraman itu, satu keluarga itu bisa Islam, bisa Kristen, ya bisa aliran kepercayaan, itu sangat harmonis. Majemuk ya. Dan Kediri termasuk di situ. Makanya saya ingat di Kediri dulu juga adalah pusatnya apa yang disebut gerakan teosofi. Selain di Blitar, ya misalnya ada loji, itu gerakan teosofi itu gerakan yang mengharmoniskan agama-agama, termasuk bapaknya Bung Karno, Raden Sukemi, itu tokoh teosofi. Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Ketua Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu adalah Ketua Loji dari Solo yang itu gerakan teosofi. Selain di wilayah Kediri dan sekitarnya, selain daerah santri, tentu ada daerah-daerah di mana agama-agama itu dihayati dengan sangat harmoni. Salah satunya Kediri. Di sana juga kuat dulu aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal Murti Tomo Waskito Tunggal. Nah itu diajarkan oleh Eyang Suwono. Jadi saya ngerti persis daerah-daerah Kediri sampai ada penerbit sejak zaman kolonial, ini lebih tua dari Balai Pustaka, yaitu Buk Handel Tan Kun Swi. Nah Kediri itu kota yang sangat toleran, dihidupi oleh budaya keraton yang disebut daerah-daerah Mataraman. Lalu ada daerah-daerah yang disebut dengan Padalungan dan daerah Arek. Ini sesungguhnya juga toleran, tapi toleransinya pada tingkat koeksisten. Saling ada tanpa saling mengganggu. Jadi daerah-daerah yang koeksisten itu juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Karena mereka ini saling ada. Ya kami Madura Muslim, kami misalnya orang Cina Kristen, kita dagang sama-sama, kita saling bahu-membahu, menolong. Tapi kita tidak saling mengenal sebetulnya. Jadi orang Islam tidak mengenal ajaran Kristen, orang Kristen tidak mengenal ajaran Islam. Dan itu budaya itu kelemahannya apa? Mudah diprovokasi. Kasus Situbondo tahun 1996. Itu salah satunya karena pola toleransi yang koeksisten. Koeksisten itu saling ada tanpa saling mengganggu. Makanya sesama bis kota dilarang saling mendahului. Tapi kalau Kediri itu tingkat toleransinya luar biasa. Blitar, Kediri itu sudah pro-eksisten. Jadi kita bukan sekedar saling ada tanpa saling mengganggu, tetapi juga kita saling ada dan saling memberi, saling mengenal satu sama lain, saling mengucapkan salam satu sama lain, saling mengucapkan selamat Natal, selamat Waisak, selamat Idul Fitri. Tidak ada masalah. Itulah yang disebut sebagai pola kerukunan yang pro-eksisten. Itulah kira-kira Kediri. Sehingga saya menjadi sangat kaget ya. Loh kok bisa? Apalagi ini saya berandai-andai seandainya Gus Dur masih sugeng, masih hidup. Mungkin dia akan sangat marah. Karena apa? Gus Dur itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Gereja Kristen Jawi Wetan. Saya mengalami saat-saat itu ya, ketika kasus Situbondo. Meskipun saya belum terlalu aktif ya. Itu Romo Beni, ada Pendeta Krista, para sahabat kita yang terlibat dalam penanganan kasus itu luar biasa. Dan Gus Dur apa yang dia lakukan langsung
bagaimana koordinasi dengan pimpinan gereja Katolik dan juga Pak Wismo Adiwahono waktu itu. Jadi sangat disesalkan peristiwa ini. Ternyata menurut informasi dari seorang teman bahwa kasus Kediri ini sebetulnya perizinannya sudah lengkap. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, gereja ini sudah berdiri kira-kira terdiri dari sekitar 70 kakak. Kemudian sekarang sudah mungkin lebih dari 2.000 anggota dan sudah cukup besar. Tapi selama itu mereka masih nyewa dan akhirnya mereka mengurus surat izin karena ada warga yang menghibahkan tanah. Lalu kalau perizinan itu kan harus ada persetujuan 60 tetangga kanan kiri. Itu sudah lebih dari 60. Kalau tidak salah 65. Lalu umatnya paling tidak itu 90 kakak, itu sudah lebih. Karena sebelum kemerdekaannya jumlah mereka sudah sekitar 70-an kakak. Dan ini kenapa bisa diganggu? Karena setelah IMB diurus, surat izinnya oke, baru mereka membangun. Tapi ada keberatan dari warga, dan warga ini saya kira tidak tahu siapa. Mereka minta supaya pembangunan gereja itu tidak dilanjutkan. Dibatalkan. Dan anehnya pemerintah Kota Kediri justru menginstruksikan agar dihentikan. Dan beberapa anggota masyarakat konon kabarnya meminta agar izin diurus dari nol. Diulang lagi ini kan sungguh-sungguh memprihatinkan saya kira. Jadi negara yang sudah 80 tahun merdeka ternyata belum ada kemerdekaan. Kemerdekaan paling asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh konstitusi pun tidak dihiraukan. Jadi di mana negara dalam hal ini? Itu yang bisa saya komentari dari kasus Kediri, dari serentetan kasus-kasus yang banyak tadi. Iya, tapi sebetulnya menarik kota Kediri ini ya, Bah. Karena kita tahu Kediri sebagai kota Mataraman yang dikenal wilayah keraton. Iya, betul. Relatif lebih Jawani lebih tentunya. Jawani, ya. Nah, bisakah Baba memberikan deskripsi lebih mendalam lagi, Bah, dari segi sejarah, bahkan dari kesusastraan? Sebab kalau tidak salah di Kediri kita mengenal Prabu Jayabaya yang sangat terkenal itu. Iya. Ya. Begini ya, kalau kita mengingat Kediri tentu mengingat tentang Prabu Jayabaya. Nah, kalau bahasa Jawa kuno itu bukan Joyoboyo, tapi Jayabaya. Kalau bahasa Jawa baru Sri Aji Joyoboyo. Tapi itu menjadi penanda bagi renaisan sastra Jawa kuno pada masa zamannya Yosodipuro di kerajaan atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi begini, di antara naskah-naskah Jawa kuno itu yang nama rajanya jelas disebutkan itu Kakawin Baratayuda dari karya Empu Sedah, Empu Panuluh ya. Yang kemudian ketika itu sempat terjadi kalau kita membaca misalnya bukunya Romo Magnes Suseno. Saya pernah membaca itu bahwa dulu di masa lampau sampai terjadi sakralisasi pementasan perang Brontoyudo pada pewayangan Jawa. Namun pada akhir-akhir ini sudah tidak tabu lagi. Karena almarhum Pak Mantep Sudarsono itu punya serial tentang perang Brontoyudo itu. Tapi artinya pernah Baratayuda itu ditabukan. Karena apa? Itu menyimpan sebuah trauma tentang perang, tentang konflik, tentang kehancuran, bahkan konflik keluarga. Dan juga dari karya yang sangat terkenal ini kita mengenal istilah Kalimah Husada. Jadi Baratayuda itu berbicara tentang nasihat Sri Krishna terhadap Yudhistira. Jadi ketika berhadapan dengan kaum Kurawa ya, Prabu Salya, maka di situ Yudhistira ragu, apakah saya harus berperang sama saudara sendiri, orang tua sendiri,
darah daging sendiri, maka Krishna mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal. Ketika dia sudah menyadarkan Yudhistira bahwa perang ini tak terelakkan lagi. Ini sebuah perang ideologi melawan kejahatan, sebuah perang melawan kemungkaran, sebuah perang antara dharma melawan adharma. Maka ketika diingatkan, Yudhistira tersadar. Pusaka kalima husadari negepira, dadia tumara mangarap-arap. Maka pusaka kalima husada itu telah dipegangnya dengan teguh, mantranya dibaca, lalu dia menjelma menjadi tombak yang menyala-nyala. Jadi itu yang kemudian pada zaman Islam lewat Babat Cirebon kemudian diplesetkan dalam tanda kutip menjadi kalimah syahadat. Jadi sebetulnya ini pustaka Hindu, jadi kali itu adalah kegelapan, maha itu agung atau besar, usada itu penyembuhan. Penyembuhan besar pada zaman Kali. Jadi kalau seandainya waktu itu sudah ada undang-undang penodaan agama, pasti itu hak ciptanya orang Hindu untuk bisa menggugat. Tapi yang mau saya sampaikan itu bukan itu. Artinya gini, kita sebagai bangsa ini sesungguhnya tidak bisa lepas daripada ketergantungan dengan yang lain. Islam tidak bisa lepas daripada saudara tuanya, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha yang terlebih dulu datang. Makanya Kediri ini salah satu monumen toleransi karena di situ kita mengenal selain Prabu Jayabaya yang pada masanya Kakawin Baratayuda ditulis. Prabu Jayabaya itulah yang kemudian menginspirasi para founding fathers kita, khususnya Bung Karno. Ketika beliau diadili di Landrat atau Pengadilan Negeri Bandung, dia mengutip yang namanya Jangka Jayabaya ini. Bahwa nanti kemerdekaan itu akan diraih oleh bangsa ini. Bahkan di kampung-kampung, di desa-desa hidup sekali pemahaman tentang ramalan Jayabaya ini ketika dikatakan bahwa negeri ini nanti akan jatuh kepada seorang yang cebol kepalang, ya, yang orang yang pendek-pendek, yang usianya hanya seumur jagung. Itu pemerintah Jepang. Terlepas dari bagaimana kita memaknai Primbon Jayabaya atau Jongko Jayabaya, ya kita tidak masuk ke sana. Tapi artinya bahwa kita punya pujangga yang sekaligus menjadi futurolog Indonesia di masa depan. Dan kalau kita bisa membahas suatu saat tentang ramalan Jayabaya ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Yaitu ya, itu tentang Kediri. Lalu masih ada satu lagi. Pada zaman Kediri itu juga ada sastra yang sangat terkenal selain Hariwangsa, Krishnayana. Itu ada tulisan Kakawin yang digubah oleh seorang empu, namanya Empu Monaguna. Lah empu ini menulis Kakawin yang judulnya Kakawin Sumana Santaka. Jadi intinya itu adalah Sumana Santaka itu mati bersama dengan kembang Sumanasa. Sumanasa itu semacam cempaka itu. Tapi di situ dideskripsikan tentang kisah percintaan yang melibatkan tokoh yang sangat terkenal namanya Indumati. Namun kisah ini sesungguhnya merupakan adaptasi dari sastra yang lebih tua lagi dalam bahasa Sanskerta. Judulnya itu adalah Raghuwamsa. Raghu itu nama dinasti, Wangsa itu dinasti. Kata Vamsa itu yang menjadi kata bangsa dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Jadi Raghuwamsa itu ditulis oleh penyair namanya Kalidasa. Aneka sardam viharam burasestiresu taliwana marmarisu Dwipantara Nitalawanga. Jadi Dwipantara itu nama dari Nusantara dalam bahasa Sanskerta. Dwipantara Nitalawanga Puspaira Pakerta Swidaliwa Marutbi. Kira-kira kalau diterjemahkan, bersamanya tanganmu akan direngkuhnya. Maksudnya berbicara tentang
figur dari Indumati dalam perjalanan yang menyenangkan, menyusuri pantai di antara pepohonan nyiur. Lalu semilir angin menebarkan wewangian bunga cengkeh di negeri Dwi Pantara. Dwi Pantara itulah yang diterjemahkan dalam bahasa asli kita Nusantara. Jadi negeri atau pulau-pulau di seberang. Orang India menyebutnya Dwipa, Dwipam itu pulau. Misalnya Sapta Rupa Pasubitam, Suwarna Rupiaka Dwipam. Dwipa itu artinya pulau. Di seberang, maksudnya di seberang Jambu Dwipa, yaitu India. Itu diadaptasi oleh pujangga Kediri yang namanya Resi Munaguna, ya, atau Mahakawi, seorang Mahakawi Munaguna yang dipersembahkan untuk melihat Nusantara yang begitu indahnya. Namun teks tentang Dwi Pantara itu tidak muncul dalam syairnya Munaguna. Karena apa? Karena Munaguna sudah tinggal di Nusantara, secara khusus sudah tinggal di kota Kediri. Lah itu luar biasa, dari zamannya Prabu Jayabaya, lalu ada penyair Empu Sedah, Empu Panulo, Empu Munaguna, sampai Buk Handel Tan Kun Sui. Kediri itu adalah monumen toleransi. Kok bisa sekarang masyarakatnya menjadi masyarakat yang tidak hidup dalam keberagaman? Ini pasti ada ideologi yang keliru ini. Bukan sekedar salah paham, pasti ini paham salah ini. Kalau kita mencermati dari apa yang sudah Baba sampaikan, itu Kediri memiliki kearifan yang lokal, begitu luar luhur biasa untuk menjadi panutan ataupun juga menjadi teladan sebetulnya dalam toleransi beragama, dalam merawat keberagaman, ya. Tetapi bagaimana kalau kita melihat sekarang, Mbah, dari aspek hukum, ya, tentang jaminan kebebasan beragama. Sebab kita mencemaskan bila penegakan hukum tidak berjalan. Di Minahasa saja, Mbah, sudah marak sekarang demo yang mengatasnamakan bangsa Minahasa. Ini sesuatu yang miris ya kalau kita mendengar dari seliuran di medsos yang kita lihat. Apakah hal-hal seperti ini sudah merupakan sebuah tanda bahwa mulai ada krisis kepercayaan terhadap bangsa Indonesia? Iya, yang pertama saya harus sampaikan salut dulu kepada Laskar Manguni. Jadi teman-teman di sana kebetulan warnanya merah juga. Jadi saya nonton itu sebetulnya ya bangga, tapi sungguhnya juga miris. Ketika salah seorang dari komandan lapangan atau justru malah itu panglimanya Laskar Manguni itu mengatakan, kami bangsa Minahasa menyatakan sikap kalau seandainya pemerintah tetap tidak hadir, negara tetap abai terhadap maraknya intoleransi di saudara-saudara kami di Indonesia bagian Barat, maka kami tidak butuh perang, kami tidak butuh konflik, kami tidak butuh perang yang ya saya kira memang sudah tidak melakukan kekerasan maksudnya. Mau melakukan kekerasan, tapi kami lebih baik mendukung Papua merdeka. Oh, ini bahaya sekali. Oh, iya. Yang saya cermati, ini bahaya sebenarnya bukan bahayanya oleh Laskar Manguni. Laskar Manguni itu kan hanya sebagai mereka-mereka yang mewakili suara yang selama ini diam. Ya. Jadi artinya Laskar Manguni itu mewakili suara diam. Saya kira termasuk diam saya juga selama ini. Karena apa? Yang saya cermati pertama ya, kata bangsa Minahasa. Saya saking penasarannya, saya cari videonya lengkap. Namun ketika itu 9 perwakilan kalau tidak salah diterima oleh pemerintah, oleh polisi dalam hal ini, dia mengatakan kalau penegakan hukum, law enforcement sudah jalan, maka kami akan kembali lagi, bukan lagi bangsa Minahasa, tapi suku bangsa Minahasa.
Ini menarik ini. Ini permainan orang-orang cerdas yang sadar tentang tanda-tanda zaman. Pertama, kata wangsa. Bangsa itu, kata wangsa itu seakar dengan kata bangsa. Seperti kata vihara dengan biara. Famsa, vangsa, wangsa, bangsa. Maka ada wangsa Sailindra, wangsa Sanjaya. Wangsa itu yang menjadi kata bangsa. Dan bangsa itu sebetulnya mungkin ya, itu identik atau paralel dengan bahasa Yunani Laos. Makanya Nikolaos artinya penakluk bangsa-bangsa. Tetapi ada juga kata etnos, yang sekalipun artinya juga bangsa, tapi lebih merujuk kepada asal-usul sukunya. Maka dari kata etnos ini muncul kata etnik. Jadikanlah semua bangsa muridku. Memang pengertiannya bisa kata bangsa-bangsa, goyim, goi bahasa Ibrani. Tapi panta ta etni, segala bangsa itu konteksnya bangsa dari warisan etnis, suku-sukunya. Tapi kalau kata Laos itu mungkin dimaknai dalam pengertian bangsa-bangsa secara umum. Maka kira-kira yang mau saya tangkap dari demo teman-teman Minahasa itu adalah, coba buktikan dulu. Kalau kita ini kontrak politik kita dengan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diawali dari Sumpah Pemuda. Kita mengaku satu tumpah darah, satu tanah air ini, satu wilayah ini, ya. Lalu kita juga satu bangsa, lalu satu bahasa, yaitu Indonesia. Kan begitu, satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Maka suku-suku bangsa, etnos-etnos ini kemudian menjadi Laos, menjadi bangsa dalam satu kesatuan politik. Nah, ini harus dibuktikan. Bagaimana Minahasa yang sudah meleburkan diri dari suku bangsa Minahasa menjadi bangsa Indonesia, dari bangsa Jawa menjadi bangsa suku bangsa Jawa menjadi bangsa Indonesia, dari suku bangsa Batak menjadi bangsa Indonesia, dari suku bangsa Minang menjadi bangsa Indonesia, dari suku bangsa Bali menjadi bangsa Indonesia. Ini kan komitmen bersama. Ya. Tapi kalau komitmen itu dilanggar oleh penyelenggara negara karena abai dan bahkan pembiaran terhadap kasus-kasus intoleransi, mungkin kontrak politik ini bisa sewaktu-waktu bubar. Itu kira-kira yang saya tangkap dari teman-teman di Minahasa. Iya, Bah. Ya, memang cukup miris ya, tetapi semoga bangsa Indonesia ini akan terhindar dari perpecahan. Ya, tetap dalam kesatuan. Betul. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Bah, kalau umat Kristen beribadah di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ya di negeri kita ini, yang juga mayoritas beragama Muslim, apakah ini juga dianggap meresahkan? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, meresahkannya apa? Apa yang dianggap meresahkan itu saya sendiri bingung juga. Ini kalau sebagai kontrak kebangsaan, kontrak politik, ketika orang Minahasa, ketika orang Batak, ketika orang Ambon, ketika orang Papua sudah meng-Indonesia, menjadi bangsa Indonesia, maka undang-undang dasar kita jelas kok. Iya. Ya, saya bisa bacakan ya. Undang-undang dasar kita, konstitusi kita pasal 29. Ayat 1 dan 2. Jadi ayat 1 itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan agama tertentu. Jadi saya sering kali mengatakan ketuhanan itu bahasa Melayu. Maha itu bahasa Sanskerta. Esa itu bahasa Nusantara asli. Asa, dua, tatlu, dalawa kalau dalam bahasa Tagalog. Bahasa Minahasa katanya, Minahasa itu Mina Esa, menjadi satu. Ada banyak juga bahasa Dayak, bahasa Jawa misalnya, sa, dua, talu, empat, lima. Bahasa Jawa kuno. Jadi sa menjadi kata siji. Ini bahasa Jawa baru. Tapi sa itu terpelihara menjadi
sadumuk batuk sanyari bumi, ya, dengan satu sentuhan dahi sama dengan menyentuh seluruh bumi itu loh. Itu sumpah setia nasionalisme bangsa Jawa yang sekarang menjadi bangsa Indonesia kan. Sadumuk batuk sanyari bumi, dentoi pati, misalnya sa di sini sa. Jadi itu bahasa Nusantara asli, teman-teman minta maaf. Jangan mencari kata asa dari Sanskerta, Pali, itu bahasa asli Nusantara. Ya. Ayat 2-nya, Undang-Undang Dasar kita, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi jaminan kebebasan beragama termasuk kebebasan melakukan ibadah, melaksanakan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu asasi, melekat pada hak warga negara. Apalagi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita pasal 28E itu berbunyi demikian. Setiap orang, ayat 1, berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Diulang lagi ini. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, ini termasuk kebebasan berbicara. Lah ini bukan hanya kebebasan berbicara, hanya kebebasan untuk berdoa di rumahnya. Lalu yang meresahkan apanya? Jadi katakanlah begini, kalau seandainya itu ada SKB 2 menteri itu menjadi penghalang selama ini, negara harus berani mencabut. Karena kalau dari Stephen teori atau hierarki perundang-undangan, tidak boleh SK menteri itu mengalahkan undang-undang dan mengalahkan undang-undang dasar. Jadi dari norm dasar negara Pancasila lalu menjadi stat fundamental norm. Jadi norma konstitusional artinya itu adalah undang-undang dasar negara kemudian menjadi undang-undang. Jadi pertama jelas Pancasila sendiri sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu norm. Lalu stat fundamental normnya adalah pasal 29 ayat 1 dan 2 pasal 28E. Undang-undangnya misalnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu dikeluarkan zamannya Pak Habibie. Itu pasal yang ke-22. Itu sangat jelas sekali bahwa undang-undang ini kan bicara tentang HAM ya. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu meratifikasi dari Piagam HAM. Dalam konsideran mengingat itu dikatakan begini, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Jadi karena Undang-Undang HAM ini telah meratifikasi deklarasi HAM, ya otomatis semua ketentuan dan instrumennya itu berlaku. Jadi kalau dikatakan ini misalnya ibadah di tengah masyarakat mayoritas. Yang meresahkan itu apanya? Ibadah di rumah sendiri, tidak pasang pengeras suara yang mengganggu lingkungan, ya. Kemudian tidak menutup jalan loh. Terus mengganggunya di mana? Berarti yang resah itu orang-orang yang keberatan itu. Anda tidak benar-benar rela menjadi Indonesia. Karena menjadi Indonesia berarti meleburkan diri, kejawaan kita, kekristenan kita, keislaman kita menjadi bangsa Indonesia. Suku bangsa Minahasa menjadi bangsa Indonesia, suku bangsa Jawa menjadi bangsa Indonesia. Kristen agamanya, Islam, Hindu, Buddha agamanya menjadi warga bangsa Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
berkaitan dengan pasal 28. Tadi setiap orang berhak memeluk agama, pasal 28E ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Beribadah menurut agamanya. Jadi kalau saya punya rumah, saya beribadah, masa tidak boleh? Iya. Nah, tapi kan ngundang orang, Pak. Ngundang orang kan bukan berarti itu gereja. Kalau Anda yasinan di rumahmu, apakah itu bukan ibadah? Iya. Jadi marilah kita berpikir fair, jujur ya. Demi keutuhan bangsa dan negara ini. Dan kemudian dikaitkan juga dengan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara. Tempat tinggal di wilayah negara kita ini sudah memilih wilayah negara Indonesia. Termasuk Minang, ranah Minang, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Tanah Pasundan, Tanah Minahasa. Ini wilayah Indonesia. Jadi pertanyaannya, kalau wilayah ini menjadi komitmen kita bersama untuk wilayah republik yang kita cintai ini, lalu apa hak seorang warga negara yang berbeda agama mengusir atau keberatan dengan agama lain untuk beribadah di rumahnya sendiri? Apa hak kalian? Kan begitu kan persoalannya. Bahkan saya itu kadang-kadang kalau wilayah yang dilindungi undang-undang, wilayah yang jelas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa menerima orang Kristen beribadah. Lalu ini siapa yang berhak menentukan ini? Bukankah konstitusi negara? Kiranya Bhinneka Tunggal Ika tetap menafasi kebangsaan kita, sehingga bangsa kita tidak mudah dipecah belah. Ayo teman-teman, kita tegakkan hukum, para aparat, para penyelenggara negara, tindaklah tegas mereka yang intoleran, agar Minahasa nantinya semakin teguh dalam berbangsa, bangsa Indonesia, dan mulai memundurkan kembali kebangsaan Minahasa, kebangsaan Jawa, kebangsaan Batak, tapi kembali ke Sumpah Pemuda, satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Terima kasih sahabat BNC, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali Shalom. lagi, merdeka! Merdeka!